Shalom dan salam damai kepada semua jemaat SIB City Life Church dan semua peribadi yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Apa kabar semuanya? Ya, karena anugerahnya, berkatnya dan kasihnya kepada kita yang selalu baru dan tidak pernah putus-putus, kita masih bernafas sehingga hari ini dan kita boleh bergabung bersama dalam ibadah online ini. Puji Tuhan. Bagi yang pertama kali bergabung dan beribadah bersama kami secara online, kami berterima kasih dan mengalu-alukan kehadiran Anda. Mari sama-sama bergabung dalam ibadah ini, dan Anda bolehlah mengisi Google Form yang berada di live chat box supaya kami boleh mengenali Anda dengan lebih dekat. Nanti admin gereja akan menghubungi Anda. Untuk makluman, hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang begitu committed dengan pelayanan beliau. Tidak lain tidak bukan Reverend Lucas, yaitu Setiausaha SIB Semenanjung. Karena anugerahnya, kasihnya, dan berkatnya yang tidak pernah putus-putus, selalu baru, sehingga hari ini kita masih bernafas dan kita boleh bergabung bersama dalam ibadah online ini. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita menyerahkan masa, tempat, pikiran kita, jiwa kita, raga kita, supaya kita dipimpin Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah ini. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Engkau kami muliakan, Engkau kami agungkan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang baik dan Allah yang benar. Tuhan, terima kasih kami ada pada hari ini, semua karena kasih, anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk ibadah online kami pada hari ini. Biar setiap kami yang melayani pada hari ini, baik penyampai firman-Mu, tim pujian penyembahan, pemuzik dan setiap individu yang melayani pada hari ini ya Bapa, Engkau pakai dan berkati. Biarlah melalui pelayanan kami pada hari ini, setiap jemaat yang hadir diberkati dimanapun mereka berada ya Bapa di syurga. Dan biarlah yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan ya Bapa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Biarlah ibadah kami pada hari ini adalah ibadah yang benar-benar meninggikan nama Yesus, mengagungkan nama Yesus, dan memuliakan nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami mau memulakan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom semuanya. Kita bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji
jiwa kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuh rindu. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua jemaat Tuhan SIB City Life Kuala Lumpur. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memuji nama-Mu serta kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini.
dan kami dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami dalam pendengaran kami, supaya kami dapat memahami seluruh kebenaran firman-Mu dan dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, pada bulan Mei sehingga bulan Agustus, gereja kita mengangkat tema besar, yaitu gairah untuk community yang membangun. Pengertian daripada tema besar itu adalah bahwa ahli-ahli gereja memiliki kegairahan untuk sebuah community yang bersifat membangun. Visi dan misi di bawah tema ini adalah menjadi community yang intim dengan Allah Bapa, bergairah dan berimpak di kota, suku dan bangsa untuk mendatangkan kerajaan Allah di segala bidang kehidupan kita. Nah, visi dan misi gereja ini memberi tujuan yang jelas, yaitu bahwa setelah kita dibangun di dalam community kita dapat berimpak di luar gereja dan kita menghadirkan kerajaan Allah di semua bidang kehidupan kita. Ada memang banyak kategori community, tetapi hari ini saya ingin membawa kita khusus untuk melihat community gereja. Di bawah tema besar pada hari ini, gairah untuk community yang membangun, saya mengangkat subtema yang berkata bertumbuh untuk mengimpak. Bertumbuh untuk mengimpak. Pengertian dari subtema ini adalah bahwa kita sebagai anggota-anggota jemaat dalam community gereja harus bertumbuh supaya kita dapat membawa impak di setiap kehidupan kita di dalam dunia sekuler. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, kalau kita gagal bertumbuh di community gereja kita, itu berarti kita akan gagal mengimpak kehidupan orang lain dalam kehadiran kita. Tujuan firman Tuhan pada hari ini adalah untuk menasihati dan mendorong kita supaya semua ahli gereja SIB City Life Kuala Lumpur ini, atau saudara-saudara yang mendengar atau mengikuti ibadah pada hari ini, kita dapat tertanam di dalam gereja lokal kita supaya kita dapat bertumbuh dan kita dapat disediakan untuk berimpak di dalam segala bidang kehidupan kita di dunia sekuler. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, subtema ini akan saya kongsikan daripada salah satu teks firman Tuhan yang terkenal sepanjang sejarah gereja, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiril dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari pembacaan kita dapat mengenal bahwa gereja yang pertama di Yerusalem ini memiliki profil yang relevan untuk dicontohi oleh gereja-gereja pada hari ini dan pada segala masa. Gereja yang pertama di Yerusalem ini, saudara-saudara, adalah sebuah gereja yang membangun dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yang menjadi garis besar subtema saya pada hari ini adalah tertanam dalam community gereja. Yang kedua, bertumbuh dalam community gereja. Dan ketiga, berimpak di luar gereja atau di dunia sekuler. Mari kita mulakan dengan garis besar yang pertama, tertanam dalam community gereja. Dalam ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perkataan menerima di sini menunjukkan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jiwa yang terselamat atau yang diselamatkan mencapai jumlah 3.000 jiwa. Nah, ini bermakna orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dibaptis, dan mereka itu dilahirkan kembali, dan mereka dimasukkan dalam keluarga Allah dan dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, suatu hal yang pasti adalah Kristen tanpa community gereja tidak dapat membangun dan dibangun. Perkataan tertanam di sini adalah perkataan di dunia pertanian. Setiap yang ditanam di dalam tanah, biji-bijian yang ditanam di dalam tanah pasti akan tumbuh. Jadi kehidupan ini sebagai orang Kristen, ketika kita lahir baru dalam Yesus Kristus, kita harus tertanam di dalam community ciptaan baru, yaitu community gereja. Karena gereja itu adalah keluarga kita. Gereja itu adalah rumah kita. Dan gereja itu adalah tubuh Kristus, di mana kita semua adalah anggota-anggotanya. Apakah penerapan yang kita boleh ambil daripada tertanam dalam community gereja? Kita harus tertanam di gereja lokal dengan cara mendaftarkan diri kita menjadi ahli yang aktif, sehingga kita boleh bertumbuh. Kalau kita belum tertanam di gereja lokal, jangan harap kita akan bertumbuh. Sebab itu, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, bahagian yang pertama, tertanam dalam community gereja, membawa kita untuk garis besar yang kedua, yaitu bertumbuh dalam community gereja. Saudara-saudara kita di dalam gereja yang pertama di Yerusalem itu
mereka membangun dan mereka dibangun dalam community gereja itu dalam 7 aspek pertumbuhan. Aspek pertama pertumbuhan mereka adalah pertumbuhan mereka di dalam firman Tuhan, pertumbuhan mereka dalam persekutuan yang kedua, ketiga bertumbuh dalam ajaran tentang kematian Tuhan Yesus, keempat mereka bertumbuh dalam doa, kelima mereka bertumbuh dalam sikap atau karakter mereka, dan keenam mereka bertumbuh dalam tanggung jawab, dan akhirnya mereka bertumbuh dalam ibadah atau dalam iman. Mari kita mulakan dengan bahagian yang pertama. Jemaat yang pertama di Yerusalem itu, pertama-tama mereka bertumbuh atau berakar di dalam firman. Inilah permulaan daripada pertumbuhan-pertumbuhan yang berikutnya. Dalam ayat yang ke-42e, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja itu tekun dalam arti kata mereka terus-menerus tanpa gagal dalam pengajaran rasul-rasul, yang pengajaran rasul-rasul itu berpusat kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, SIB City Life Kuala Lumpur, kita juga pasti akan bertumbuh. Kita berakar di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui pelayanan mimbar atau renungan-renungan yang dihantar dalam WhatsApp kita. Persoalannya di sini, saudara-saudara, seberapa seriuskah kita dalam menanggapi setiap pengajaran yang disampaikan? Tapi saya ingin menekankan bahwa seberapa serius kita dalam pengajaran firman Tuhan akan menentukan kedalaman akar kita. Akar kita dalam Tuhan Yesus, akar kita dalam kebenaran firman Tuhan akan semakin merambat, pertumbuhan kita akan menjadi sehat. Akar kitalah yang menentukan pertumbuhan kita ke atas. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa pertumbuhan kita di dalam firman Tuhan adalah dasar bagi semua pertumbuhan yang lain. Jadi 6 pertumbuhan yang berikutnya ini adalah bukti-bukti dari pertumbuhan kita di dalam firman Tuhan. Kalau pertumbuhan kita dalam firman Tuhan baik, maka pertumbuhan lainnya akan mengikutinya. Pertumbuhan yang kedua yang mengikuti pertumbuhan di dalam firman Tuhan adalah bertumbuh dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka tekun dalam persekutuan tanpa gagal, saudara-saudara. Kita juga dapat mengaplikasikan ketekunan ini dalam kehidupan kita, dalam community kita. Kita tidak dapat menyangkali kekuatan suatu persekutuan, manfaat sebuah persekutuan dalam community gereja kita. Karena kehidupan Kristen itu adalah persekutuan di antara saudara-saudara. Dalam norma baru ini, banyak hal yang kita tidak dapat lakukan seperti biasa. Tetapi persekutuan tidak dapat diabaikan karena kita boleh melakukannya dalam norma baru. Kita boleh melakukannya secara online, melalui ibadah doa kita, melalui ibadah raya kita, dan semua kaidah yang dapat dipakai untuk menjangkau anggota-anggota jemaat, membawa kita dalam persekutuan. Orang Kristen, saudara dan saya, ibarat arang di perapian. Bersama kita akan hangat, kita akan hidup. Tetapi sendiri
kita akan mati dan akhirnya kita tidak dapat bertumbuh atau bersemangat di dalam Tuhan. Pertumbuhan yang ketiga yang mengikuti pertumbuhan dalam firman Tuhan, yaitu mereka bertumbuh dalam ajaran tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya menyebut ini sebagai ajaran tentang kematian Tuhan Yesus Kristus? Karena dalam ayat 42 kita membaca, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Khotbah Petrus maupun khotbah rasul-rasul adalah khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang berpusat kepada Yesus Kristus, kepada kematian Yesus Kristus. Jadi memecahkan roti di dalam bagian ini berbicara tentang perjamuan Tuhan yang bagi kita pada hari ini kita lakukan sebulan sekali sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus bagi kita. Pertumbuhan yang keempat adalah bertumbuh dalam doa. Di dalam ayat 42 kita membaca sekali lagi bahwa mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Ini berarti jemaat itu memiliki gaya hidup berdoa. Saudara-saudara dalam Tuhan, doa disebut-sebut sepanjang sejarah gereja, dan kebangunan rohani tercetus karena doa. Penganiayaan jemaat atau gereja pada masa itu juga dihadapi dengan doa. Dan Injil diberitakan, digerakkan dengan doa. Pendek kata, semua yang berkaitan dengan kehidupan Kristen diwarnai dengan doa. Sehingga hari ini doa juga dititik beratkan di dalam community gereja kita. Persoalannya di sini, saudara-saudara, berapa ramaikah di antara ahli-ahli gereja kita yang benar-benar berdoa? Berapa ramaikah di antara kita yang tekun, yang selalu berkumpul dalam persekutuan atau ibadah doa koprat? Dalam norma baru ini, kita mengadakan persekutuan doa koprat atas talian. Kita dapat melihat laporan-laporan tentang kehadiran dalam ibadah doa koprat kita setiap hari Rabu. Yang hadir hanya ada 20%. Dan puji Tuhan, doa 24 jam diikuti oleh ramai aktivis gereja. Dan ahli-ahli gereja perlu benar-benar berdoa, menghadiri persekutuan doa atas talian pada hari Rabu, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam doa dalam norma baru ini. Jika kita berakar di dalam firman Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan masa untuk berdoa bersama dengan anggota-anggota jemaat yang lain. Pertumbuhan yang kelima yaitu bertumbuh di dalam sikap. Apabila kita membaca ayat yang ke-43, kita membaca firman Tuhan yang berkata, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Kata ketakutan di sini menjelaskan tentang sikap. Sikap community gereja yang pertama itu terhadap Tuhan, terhadap kuasa Tuhan yang bekerja melalui para rasul yang mengadakan tanda-tanda mukjizat. Saudara-saudara, gereja adalah tempat pembentukan karakter. Kita diajar untuk hidup takut akan Tuhan.
kita diajar supaya kita menghormati pemimpin-pemimpin. Mengapa ramai orang tidak ada transformasi atau perubahan dalam karakter mereka? Dalam pelayanan penggembalaan saya dapat mempelajari beberapa sebab. Antaranya, saudara-saudara, adalah orang tidak dapat bertumbuh karena memang tidak aktif mengikuti aktiviti gereja. Mereka tidak ikut karena mereka bergantung kepada orang atau melihat orang. Mereka biasa membesar-besarkan masalah-masalah yang terjadi, dan mereka hanya berminat dan terlibat bila mereka diberikan bahagian pelayanan. Memanglah pertumbuhan yang diperlukan tidak dapat mengambil tempat di dalam sikap yang seperti ini. Saya juga dapat melihat bahwa orang-orang yang mudah tersinggung tidak akan bertumbuh ke atas, tetapi mereka kepahitan di dalam. Pertumbuhan yang keenam adalah bertumbuh dalam tanggung jawab. Di dalam ayat 44 sampai ayat yang ke-45 kita membaca firman Tuhan yang berkata, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing." Apa yang kita belajar di sini ialah bahwa mereka bertumbuh dalam tanggung jawab. Marilah kita bertumbuh dalam tanggung jawab untuk memelihara kesatuan kita, bukan untuk menciptakan perpecahan. Marilah kita bertanggung jawab melaksanakan hak kepemilikan kita, dan kita menyatakan kepedulian kita terhadap satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan yang terakhir dan ketujuh sebagai akibat dari berakar dalam firman Tuhan adalah bertumbuh dalam ibadah. Ibadah berkaitan dengan iman. Iman menentukan ibadah kita. Iman tidak boleh dipisahkan dari ibadah. Di dalam ayat yang ke-46 dan 47 kita membaca, "Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah." Penekanan di sini, saudara-saudaraku dalam Tuhan, yaitu bahwa mereka mengadakan ibadah setiap hari di bait Allah. Bait Allah adalah tempat perkumpulan orang-orang percaya pada masa itu, dan gereja dalam bentuk bangunan adalah tempat untuk kita berkumpul sebagai ahli community gereja. Dan pada hari ini gereja kita, bangunan gereja kita tidak selalu digunakan karena keadaan pandemik, tetapi kita masih boleh mengadakan ibadah melalui online. Persoalannya di sini adalah seberapa ramaikah orang yang setia dan tekun mengikuti ibadah. Ada banyak sebab yang kita boleh fahami atau dapat terima mengapa ahli-ahli gereja tidak dapat mengikuti ibadah. Tetapi saya ingin menekankan bahwa ibadah tidak boleh diabaikan.
kita harus memberi keutamaan dan kita harus membayar harga untuk sebuah ibadah. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kita sudah mempelajari 7 pertumbuhan gereja yang pertama itu, yang menjadi model, yang menjadi contoh, yang relevan untuk kita sampai pada hari ini. Setelah mereka bertumbuh di dalam community gereja dalam 7 aspek pertumbuhan itu, sekarang mereka sudah bersedia untuk keluar dari lingkungan gereja. Garis besar yang ketiga adalah berimpak di luar gereja atau di dunia sekuler. Kita membaca di dalam ayat 47D yang berkata, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dicatatkan di sini bahwa mereka disukai semua orang. Dan karena itu Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Ini bermakna orang yang tertanam dalam gereja atau dalam community gereja, mereka bertumbuh, mereka membawa impak positif di luar gereja atau di segala bidang kehidupan mereka. Penekanan di sini saudara-saudara adalah keberadaan Anda, keberadaan kita di gereja menentukan kehadiran kita di dunia sekuler. Bagaimana kita dibentuk di dalam community gereja, itu akan membawa kesan apabila kita keluar dari gereja. Dengan ini saudara-saudara, saya menyimpulkan firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, yaitu bahwa gereja yang membangun adalah gereja yang memiliki anggota-anggota yang tertanam di gereja lokal, supaya mereka dapat bertumbuh dan pada akhirnya mereka mengimpak kehidupan di segala bidang kehidupan mereka dan menghadirkan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Mari kita merefleksi diri kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bertanya, apakah Anda tertanam? Apakah Anda bertumbuh di SIB City Life dan berimpak di luar gereja? Dengan ini kita memberi respon kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita harus memiliki kegairahan untuk community yang membangun, dan tertanamlah dalam gereja lokal di mana kita berada, supaya kita dapat bertumbuh dan mampu untuk berimpak di segala bidang kehidupan kita dengan mendatangkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Saya menutup firman Tuhan pada hari ini dengan membawa kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa perlunya kami tertanam di community gereja, supaya kami dapat bertumbuh di dalam community gereja, dan pada akhirnya kami dapat mengimpak kehidupan, menghadirkan atau mendatangkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Berkatilah setiap anggota jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, terima kasih Reverend Lukas atas perkongsian firman Tuhan yang begitu memberkati, begitu menegur saya secara pribadi, dan saya percaya semua yang mengikuti ibadah online ini, yang mendengar firman Tuhan sebentar tadi juga diberkati. Haleluya.
Untuk makluman, wang persembahan, wang persepuluhan dan janji iman boleh disalurkan secara online ke akaun gereja public bank, yang mana nombor akaun seperti yang tertera di skrin ini. Dan selepas transaksi, sila maklumkan kepada bendahari sidang gereja iaitu Puan Margaret melalui WhatsApp nombor telefon 013-202-6494 atau boleh email ke email gereja iaitu sibcitylifekl@gmail.com. Sebelum kita berpisah, saya suka untuk mengajak semua jemaat untuk bergabung bersama dalam persekutuan doa corporate yang diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam melalui aplikasi Zoom, dan link akan dihantar ke WhatsApp jemaat SIB City Life. Mari sama-sama bergabung di dalam persekutuan doa ini. Kita telah pun berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Keamatan, dan sempena Hari Gawai Keamatan ini, mari kita sama-sama mendoakan suku-suku yang berada di Sabah dan Sarawak agar terus diberkati, terus mempunyai kesepakatan aman damai bersama walaupun berbilang kaum dan bangsa. Ya, terima kasih atas masa dan kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati di mana juga Anda berada. Berjumpa lagi kita di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Sampai hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye.